Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatil Islam, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar fi Mabadi'il Ulum Asy-Syar'iyyah karya Dr. Khalid Ibn Mahmud Al-Juhani. Kemarin kita sudah membaca awal mula dari Al-Kitabul Awwal Mabadi'u Ilmil Aqidah, yaitu pengertian al-aqidah secara bahasa dan istilah. Dan sekarang kita sampai di perkataan muallif, fa qauluna hukmuz zihni ay al-qalbi bi khilafi ma yantiqu bihil insanu fala yusamma aqidatan illa idza kana sadiran amma ya'taqiduhu. Hukmuz zihni artinya hukum hati, yakni hukum-hukum atau perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan hati. Maka fala yusamma aqidah, maka tidak disebut sebagai akidah perkara-perkara yang keluar dari lisan, yaitu yang diucapkan oleh seseorang, kecuali apabila ucapan itu keluar atau bersumber dari keyakinan dari dalam hati. Berarti urutannya di sini adalah yakin di hati dulu baru diucapkan. Maka ketika seseorang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka harus disertai dengan keyakinan hati yang kuat. Apabila perkataannya yaitu aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan keyakinan yang kuat di dalam hati, maka perkataannya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini adalah harus bersumber dari hati. Barulah dia disebut al-i'tiqad, disebut akidah, disebut keyakinan. Wa qauluna al-jazim, arti jazim di sini ay alladzi la ya'tarihi syakkun. Al-jazim berarti tidak disertai, tidak dicampuri oleh keraguan-raguan. Berarti al-jazim di sini sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Fa kullu syakkin la yusamma aqidatan. Maka setiap yang ada keraguan-raguan di dalamnya itu tidak dinamakan sebagai akidah. Dia tidak disebut sebagai akidah. Contoh, wa'tiqadun nasara annal masih ibnullah ay annal masih ibnullah i'tiqadun fasid. Contoh yang disebutkan oleh muallif di sini adalah keyakinan orang Nasrani bahwa Isa bin Maryam itu adalah anak Tuhan. Maka ini keyakinan yang fasid, yang salah, yang rusak, karena tidak sesuai dengan apa yang ada, tidak sesuai dengan kenyataan. Li'annahu ghairu muwafiq lil haqiqah, karena dia tidak sesuai dengan apa kenyataan yang terjadi. Bahwa kita mengenal bahwa Isa bin Maryam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna masal Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa bin Maryam di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama seperti Adam alaihi salatu wassalam, yaitu diciptakan dari tanah dan dikatakan kepadanya kun fayakun, jadilah, maka terjadilah Isa alaihi salatu wassalam dan Adam alaihi salatu wassalam. Wa'tiqaduna anna Allah wahidun ahad i'tiqadun sahih.
Nah, maka keyakinan kita orang Islam bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu adalah i'tiqad yang sahih, yaitu adalah keyakinan yang benar, akidah yang benar. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu esa, Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muwafiqun lil haqiqah, karena dia, keyakinan kita tadi itu dia sesuai dengan hakikat yang terjadi, sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka teman-teman sekalian, perlu kita ingat kaidah umum bahwa al-i'tiqad, sebuah keyakinan itu harus berdasarkan daripada dalil yang kuat, ya, dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak boleh mengada-ada, kita tidak boleh membuat-buat sesuatu yang dia bersifat i'tiqadi, bersifat keyakinan. Keyakinan ini harus datang daripada dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang kuat, baik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, terutama menyangkut i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja mungkin untuk yang sekarang, dan insyaallah kita akan melanjutkan di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.